Berapa orang? Dua. Sama kandak. Adik saya. Kesimpulan akhir karena pertama-tama kami mohon bermakluman kami mohon juga mewakili dalam pertemuan ini berhubung pimpinan dan anggota kami sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar daerah. Perkenalkan saya Dewi Isma, saya Kasubag Fasilitasi Pemda bagian persidangan DPD Bali, Provinsi Bali. Saya didampingi oleh Bapak Kadis Disnaker di sebelah kanan saya, beserta jajarannya dari Disnaker, dari Ibu Biro Hukum, Kabak Undang-Undangannya, Bu Lode, sama sebelah kiri saya tim ahli DPRD, Pak Yudi, tim ahli DPRD kami, dan Pak Bung Sudiana, tim ahli. Sebelum dimulai, saya sedikit menyampaikan kegiatan-kegiatan kami di DPRD Provinsi Bali. Baru kemarin sebagai sidang paripurna pelantikan PAW anggota DPRD kami. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Ketua Rombongan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Silakan Bu, terima kasih. Kami juga mohon maaf dengan jadwal yang mungkin di akhir tahun pada kesibukannya juga tinggi, tapi memang kita life must go on gitu ya, jadi harus kita laksanakan. Tapi yang pasti kita percaya, kita yakin bahwa kehadiran Bapak dan Ibu di sini sudah mewakili atau representatif dari surat yang kita sampaikan, berarti sudah ada penunjukan secara langsung. Juga ada Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Ketua Bapemda DPRD Provinsi Bali yang tadi sudah diwakili, kemudian juga anggota DPRD Provinsi Bali, kemudian Sekretariat Dewan, dan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja beserta jajarannya, saudara-saudari hadirin yang berbahagia. Hari ini kita memang sebenarnya juga ada rombongan yang lebih besar, tetapi memang mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu lah tentang jadwal itu. Kalau sekarang sangat ketat gitu. Nanti mungkin yang juga saya ingin melihat, kalau kemarin kunjungan kita ke Jatim itu tentang perjalanan dinas gitu ya kan. Kalau dulu persentasenya dari PAD, kalau sekarang makanya ada beberapa kan sedang mengajukan tuh. Nah, dari DPRD Jatim sendiri juga nanti mau berkunjung ke DPD tentang keuangan daerah. Sebenarnya salah satu itu juga masuk dalam kemarin prolegnas prioritas tentang pengelolaan keuangan daerah. Tapi biarlah nanti kita membahasnya. Hari ini bersama saya hadir, jadi biar tahu juga PPUU itu apa sih gitu ya. PPUU itu panitia perancang undang-undang. Kalau di sini mungkin Bang Perdanya, kalau di DPR itu namanya Badan Legislasi. Nah di DPD itu namanya panitia perancang undang-undang, disingkat PPUU. Nah ini yang bagian legislasi dari beberapa komite. Kalau di DPRD mungkin dari komisi-komisi yang kemudian kita akan sinkronkan dan kita bawa usulan rancangan undang-undang ke DPR, kemudian kita bahas bersama. Dan itu berdasarkan memang adanya amandemen undang-undang dengan MD 3 itu. Nah kalau kita lihat di 95-nya ada peraturan perundang-undangan bahwa fungsi legislasi itu dan pengajuan bahkan pengawasan dan konsultasi perundang-undangan itu sudah dibawa ke Badan Legislasi DPR dan Badan Legislasi DPD, yaitu PPUU. Itu sudah clear, bahkan nanti juga ada penjelasannya. Puji dan syukur
kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala ridhonya, sehingga pertemuan pada siang menjelang sore ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada DPRD Provinsi Bali, khususnya Bapemperda yang menerima kami dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami yang hadir hari ini, saya Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, di sebelah kanan saya Ibu Hajah Dr. Anda Insinyur Eni Sumarni dari Jawa Barat, ya, Swastiastu, Assalamualaikum. Bu Eni sendiri Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang. Di sebelah kiri saya Abang Anda yang pasti tidak asing lagi di Bali, yang luar biasa, Kanda Arya saya sering panggil, juga adalah di Panitia Perancang Undang-Undang. Jadi ini yang kami bertiga. Jadi di PPU itu jumlahnya pimpinan dan anggota 34 orang dari 34 provinsi. Kenapa? Karena memang di DPD itu ada beberapa alat kelengkapan yang hampir semua alat kelengkapan utama dan pendukung itu jumlahnya 34. Jadi keterwakilan seluruh provinsi. Jadi ada komite 1, 2, 3, dan 4. Kenapa hanya 4 komitenya? Karena memang anggota DPD itu setiap provinsi 4. Jadi semua ada di alat-alat kelengkapan utama. Lalu ada PPU juga 34 orang dari seluruh provinsi. Itulah yang kehadiran kami di sini, Bapak dan Ibu. Walau baru disahkan baru-baru ini, kami melihat perlu untuk segera melakukan kegiatan ini untuk melihat potensi implikasi dari diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di daerah. Untuk diketahui, kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan wewenang baru yang tadi saya sebutkan DPD RI sesuai dengan amanat pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, ini yang baru banget, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Saat ini DPD memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Dalam kerangka itulah kami ingin memperoleh gambaran terhadap satu atau beberapa potensi implikasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki 10 klaster atau ruang lingkup, mulai dari klaster peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenaga kerjaan, kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudian kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan klaster tentang pengenaan sanksi. Namun dalam pertemuan kali ini, sebagaimana gambaran umum dapat kami sampaikan, khususnya dari klaster pelaksanaan administrasi pemerintahan dan juga klaster tentang pengadaan tanah. Nanti juga termasuk ketenaga kerjaan Pak Kadis, boleh kita bahas. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan ini terdapat beberapa perubahan yang dilakukan terkait dengan pengaturan NSPK. Nah, ini yang kata dasar di RUU Cipta Kerja ini, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini memang situasinya dalam pembahasan itu. Dalam rangka menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian lembaga pemerintah non-kementerian,
NSPK yang selama ini dikeluarkan oleh kementerian melalui peraturan menteri kini berubah. Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah ketentuan tersebut menjadi kewenangan presiden untuk dilaksanakan menteri dan pemerintah daerah. Itu yang disebut pemerintah pusat. Adapun argumentasi perubahan ini diasumsikan demi menciptakan efisiensi dan menjamin kemudahan dalam berusaha. Jadi memang intinya kemudahan dalam berusaha. Padahal kalau di Bali udah mudah banget gitu. Ya. Namun perubahan NSPK tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan karena adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Nah, ini implikasinya terhadap daerah. Selanjutnya terkait dengan perubahan pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasal tersebut memberikan salah satu syarat diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dapat dilakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun, pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah menghilangkan ketentuan syarat tersebut, sehingga diskresi pejabat pemerintahan saat ini dapat dilakukan walaupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Ini dia Pak, Bapak Hukum. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, klaster berikutnya terkait dengan pengadaan tanah. Saya yakin sekali kalau di Bali ini yang akan terjadi beberapa permasalahan ya. Undang-Undang Cipta Kerja telah membentuk bank tanah. Eksistensi bank tanah memang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019, di mana RPJMN ini memfokuskan keberadaan bank tanah diperlukan dan berfungsi untuk kepentingan masyarakat infrastruktur saja. Namun Undang-Undang Cipta Kerja memperluas. Nah, jadi waktu RPJMN itu sebenarnya sudah ada, tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diperluas fungsi bank tanah dengan berbagai tujuan yang mungkin masih bias dan cenderung subjektif seperti kepentingan umum dan reforma agraria. Kedudukan bank tanah itu sendiri dapat dikatakan belum jelas, belum clear. Bank tanah dikatakan sebagai lembaga khusus, namun lembaga khusus itu tidak termasuk dalam kategori apa juga. Tidak dapat kita temukan jawabannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena bank tanah dikatakan BUMN bukan, Badan Layanan Umum atau BLU juga bukan. Selain itu, dari pantauan dan analisa sekilas kami dan hasil pendapil anggota DPD di Provinsi Banten dan Jawa Barat, sedikitnya ada 27 perda, kalau kemarin di Jatim ada 11 perda, yang saat ini terkena imbas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan saat ini Pemda bingung karena kekosongan hukum, karena pencabutan perda dengan diberlakukannya undang-undang tersebut. Sementara peraturan pelaksana dalam bentuk PP dan Perpres belum juga dikeluarkan. Di Jatim sendiri kemarin, sewaktu kita datang, siangnya mereka mensahkan perda, perdanya isinya untuk mencabut perda. Mungkin nanti di Bali juga kita ingin sharing ya. Kekosongan hukum ini harus segera diantisipasi dan kami telah menyampaikan dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin agar peraturan pelaksana undang-undang ini harus segera diselesaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian pengantar dari saya. Saya kira walaupun pengantarnya sepertinya agak serius, kita dapat melihat kunjungan ini juga dalam rangka silaturahmi dan memperkuat hubungan antara DPD RI dan lembaga perwakilan yang ada di daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dan juga pemerintahan provinsi, karena sejatinya juga DPD dan DPRD membawa misi bersama untuk menyuarakan aspirasi dan suara daerah dalam menentukan kebijakan nasional. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak dan Ibu di Provinsi Bali, dari Bapemda dan juga dari Dinas Tenaga Kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.
Terima kasih Ibu Ketua. Saya hormati kami dari hukum, kemudian Asumbar di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, kemudian staf ahli DPRD serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati. Benar seperti Ketua sampaikan tadi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini terbagi dari beberapa klaster. Kalau catatan kami yang kami terima dari Kemenlu itu ada bahkan 11 klaster, terbagi 11 klaster, kemudian ada 15 bab dan 186 pasal. Cuma mohon maaf sekarang saya kalau secara satu persatu undang-undang mana saja itu belum kami tapi menurut catatan dari kementerian bahwa undang-undang Cipta Kerja ini berisi kurang lebih 76 undang-undang, jadi bisa dibayangkan 76 undang-undang kalau kita baca. Jadi dalam hal ini kami mungkin baru mempelajari sesuai dengan tupoksi kami. Jadi fokusnya masih di ketenagakerjaan, klaster di ketenagakerjaan. Jadi klaster yang selama pembahasan rancangannya yang dulu itu yang paling sering menerima demo. Padahal setelah kita pelajari, kita amati ya tidak begitu banyak yang dirubah, bahkan dengan undang-undang ini khusus untuk tenaga kerja lebih merasa terlindungi, kerja-kerja itu bisa terlindungi, kemudian ada kepastian dari kesejahteraan, apalagi ada seperti jaminan sosial yang adanya DKP, jaminan bilang pekerjaan yang baru, kemudian adanya kepastian daripada pesangon, daripada yang sebelumnya memang sekian kali, tapi nyatanya yang dibayar tidak sebanyak. Kalau sekarang sudah ada kepastian, bahkan bagi mereka yang tidak membayar, perusahaan yang tidak membayar, tentunya bisa kena pidana, jadi terlindungi sekali. Jadi menurut kami yang sangat berdosa di undang-undang ini, dan ini memudahkan kami. Kalau di undang-undang 13 ketika kami melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan kecil, kita tahu di undang-undang 13 itu diamanatkan bahwa perusahaan harus memberikan upah minimal sesuai dengan UMK. Nah, kita di lapangan seperti usaha kecil, kita cuci atau laundry, seperti kemudian jasa fotokopi, kalau dipakai undang-undangnya tidak mungkin yang menjerit. Kemudian ketika kita tanya, apakah Bapak Ibu puas dengan upah sosial ini? Ya puas, meskipun kami dibayar di bawah UMK, tetapi mungkin ini pilihan kami yang terbaik daripada kami jauh-jauh ke kota lah seperti itu, bekerja di bawah dibayar di atas UMK, tapi di akhir penerimaan netnya ya lebih kecil. Nah, lebih baik kami bekerja dengan upah masih di bawah UMK, tetapi saya tekan dengan lingkungan sehingga bisa melaksanakan daripada yang menjadi kewajiban, maka lebih baik ya bisa ada seperti itu. Nah itulah. Nah dengan undang-undang ini sudah jelas kalau UMK-nya itu dibayar tidak mesti sesuai dengan UMK, tentunya pada satu kesepakatan. Jadi kami terjun ke lapangan dalam melakukan pembinaan maupun pengawasan lebih jelas, tidak kucing-kucingnya, tidak setengah hati, pastinya. Jadi mohon maaf karena kami fokusnya di kerjaan dan mungkin belum bisa mengomentari klaster-klaster yang lain itu. Jadi kerja kerjanya ya cukup kompleks juga, mulai daripada tenaga kerja asing. Cuma harapan kami di daerah tentunya karena baca undang-undang ini belum bisa diimplementasikan langsung. Karena hampir semua pasal-pasal yang baru-baru itu yang merupakan penyempurnaan lebih lanjut diatur dengan PP yang seperti itu. Nah, harapan kami tentunya PP-nya bisa segera mungkin diterbitkan, dan bila diperlukan kami siap untuk
ikutlah. Kalau memang kami bisa, kami akan ikut dalam hal pembahasan. Jika diperlukan, kami yakin dengan tim ahli yang di pusat, ya sebenarnya sudah cukup. Jadi harapan kami bisa dipercepat. Dan untuk maklum Ibu, kami di Bali itu baru setahun yang lalu menerbitkan perda tentang penyelenggaraan tenaga kerjaan. Jadi baru persisnya itu terbitnya tanggal 17 Desember 2019. Nah, dengan berubahnya atau direvisi oleh 13, kalau itu dengan kami itu terdapat 31 pasal yang dihapus. Itu kurang lebih termasuk nah, bukan perda. Ya, kita kan menetapkan perda mengacu Undang-Undang 13. Bila yang melihat baru setahun berjalan, Undang-Undang 13 sudah dirubah. Hitungan kami tidak kurang dari 31 pasal yang dihapus, kemudian ada 29 pasal yang direvisi, dan ada beberapa pasal yang baru. Jadi perda yang baru belum setahun kita tetapkan itu mau tidak mau harus menyesuaikan, dan banyak bongkar-bongkar yang seperti itu. Tapi karena arahnya yang lebih memberikan perlindungan dan lebih menjadi sejahtera kepada masyarakat, tidak. Mungkin itu dari kami dari aspek kerja. Mungkin ada tambahan penjelasan dari Biro Hukum, dari Bu Kabar Perundang-undangan. Silakan dulu deh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu Ketua Panitia Rancang Undang-Undang beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan SDM yang terdapat di DPRD, dan Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Mohon izin, pertama-tama kami permaklumkan Bapak Karo tidak bisa menghadiri acara yang sangat penting ini karena beliau saat ini sedang rapat LPD, jadi menugaskan saya untuk menerima yang saya hormati dan Pak Ibu dari DPD. Mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis, ada 11 klaster yang tentunya harus kami di daerah, terutama terkait dengan pembentukan produksi daerah, harus benar-benar mencermati apa yang materi muatan yang diubah dalam beberapa peraturan undang-undangan di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di situ kan banyak sekali, samping tadi sampaikan, banyak sekali banyak 79 undang-undang yang juga disisipkan. Nah, tentunya kami di daerah sangat menunggu sekali kaitannya juga dengan peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti sebagai pedoman kami ketika melakukan reintegrasi terhadap beberapa produk hukum yang sudah kami tetapkan. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis, kami baru sekali menetapkan undang-undang tentang penyelenggaraan tenaga kerjaan. Jadi di satu sisi, nah di sini tentunya dari pemerintah sebelum menyusun undang-undang Cipta Kerja itu tentunya sudah ada pertimbangan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridisnya kenapa diambil keputusan, diambil pertimbangan untuk mereview semua peraturan undang-undang tersebut dalam satu payung undang-undang. Implikasinya mungkin kami juga di daerah saat ini, kebetulan kami yang dari bidang hukum yang sebagai yang mengkoordinasikan terkait dengan penyusunan produk hukum daerah, tentunya kami juga berkoordinasi dengan kepala daerah yang mempunyai tupoksi terkait dengan 11 klaster tersebut, salah satunya Dinas Tenaga
kebetulan tadi sebelum kami kesini kami sedang diikuti rakor hukum se-Indonesia dari LH untuk hukum Sekjen Mendagri juga memberikan arahan untuk segera melakukan review terhadap beberapa produk hukum terkait dengan penerbitan undang-undang kita. Di satu sisi mungkin menjadi kendala yang klasik juga karena kami juga keterbatasan sumber daya kami, karena ini kan undang-undangnya undang-undang sektoral soalnya 79. Jadi tentunya kami membutuhkan arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu yang juga sebagai dewan perwakilan daerah pusat. Tentunya nanti ketika peraturan pelaksanaan yang diterbitkan nanti, kami mohon mungkin bisa nanti di sana mempertimbangkan karakteristik daerah. Karena seperti kami di Bali mempunyai karakteristik sosial budaya yang sangat kuat, bagaimana nanti itu bisa terakomodir dalam salah satu mungkin nanti dalam peraturan pelaksanaannya. Karena produk hukum itu tentunya kan berlaku di masyarakat khususnya di provinsi Bali. Ini berbeda karakternya dengan di provinsi Kalimantan. Ini mungkin pada saat pembahasan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, kami mungkin daerah di sertakan juga. Jadi mungkin demikian secara garis besar yang Bapak kami sampaikan. Sekarang di sini sekarang di sini kan 79 peraturan undang-undangan diubah, kemudian dihapus beberapa pasal, disisipkan. Dan ini baru tanggal 2 November ditetapkan dan diundangkan. Tapi sejatinya memang ditetapkan undangkan awal November, tapi kami baru nerimanya mungkin beberapa hari yang lalu. Itu berjalan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Bu Nude, dapat perundang-undangan Guru Provinsi Bali. Pada selanjutnya untuk yang ahli di kami, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Yudi. Om Swastiastu. Terima kasih waktunya. Mungkin tidak langsung menjawab saya administrasi pemerintahan dan juga pemerintahan, tetapi kami hanya meneruskan apa yang aspirasi dari masyarakat yang berkembang atas dan yang disampaikan kepada PPL di sini ada 3 kali aspirasi. Kalau saya kelompokkan hanya ada 2 besar yang teruskan apa yang dikatakan di dalam hukum. Pertama itu tentang kita dalam penyusunan undang-undang itu dari 3 kelompok itu merasakan partisipasinya kurang transparan, tidak dilakukan mereka tidak banyak tahu, ada yang bisa diakses judulnya saja tidak bukan isinya, apalagi dalam isinya masalahnya. Yang kedua adalah mengenai lingkungan, tentang perizinan terutama dari tata ruang dan lingkungan. Di sini yang seperti yang katakan dulu itu ada kekhasan sendiri untuk proyek-proyek yang memakai tata ruang dan lingkungan harus melibatkan masyarakat. Yang harapannya ada juga Tuhan ada yang dinas itu memang tampak menambah edukasi atau undangan untuk pembahasan. Tapi sekaligus itu juga membuat aman seluruh proses yang terjadi. Itu yang dicalonkan oleh laporan yang masuk kepada DPR, aspirasi yang disampaikan yang terabaikan selama ini. Mereka meminta kepada DPR untuk disampaikan kepada DPR RI, dan itu sudah diteruskan oleh DPR ke DPR RI pada 23 Oktober tahun 2020 diterima. Ya, 23 Oktober itu catatan kami diterima oleh Asubag Komisi 9 dari DPR RI. Berkas-berkasnya ada di
tanggal, kalau perizinan itu ada dokumen tanggal itu tidak dilibatkan masyarakat setempat, maka orang tidak akan tahu karakter masyarakat Bali dalam Bali yang ada ini dan hasil. Itu saja Ibu, terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Pak Yudi dari Jemaah DPRD Bali. Kami kembalikan ke Pak. Oh iya, maaf Pak. Kembali DPRD kami dari Pak Agung Sudiana, ahli budaya kami. Silakan Pak Agung. Iya, panitia juga masker. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada saya memberikan ya barangkali bahan pemikiran yang terhormat pada Ibu Ketua Panitia Rancangan Perundang-undangan RI serta jajarannya, dan utamanya pada Pak Agung Sri sebagai wakil kami dari DPD Bali yang saya hormati, dan juga Pak Kadis Tenaga Kerja Provinsi Bali yang saya hormati, dari Ibu Karo Hukum saya mewakili yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Tadi apa yang dipaparkan dari Ibu Ketua Panitia pada prinsipnya saya sepakat sebenarnya. Nah ini mohon maaf, sedikit saya cerita. Ketika saya belajar hukum di Undip kemarin, yang menjadi promotor saya adalah Profesor Dr. Raharjo, Prof. Hidayat, Ketua MK, Pak Mahfud MD. Nah saya diberikan satu ilmu dengan ilmu hukum progresif, bahwa hukum itu tidak pernah final, tidak pernah final. Hukum itu sudah tercatat dari sejak lahirnya. Ya, saya sependapat itu. Saya sependapat. Jadi memang seperti itulah wajah hukum kita. Karena apa? Karena memang ada syarat-syarat kepentingan di sana. Nah ini kalau kita berpijak pada teorinya daripada Sitman dan Ebdes, memang seperti itu hukum kita. Nah ketika seperti itu maka lahirlah critical legal studies, mengkritik daripada hukum itu dari Unger. Nah, sekarang ini kita ingin mengkritisi sedikit. Ya, kita ingin mengkritisi. Betul nggak hukum itu sudah cacat dari sejak lahirnya? Nah, terutama untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Menurut saya secara komprehensif sebenarnya undang-undang ini bagus. Suatu undang-undang yang sifatnya di sini adalah progresif, bergerak maju ya. Dan juga responsif sesungguhnya itu. Nah, namun di beberapa substansinya kalau kita lihat di dalam rancangan peraturan undang-undangan, memang itu ketika kita akan menjadikan dia sebuah legal reform dalam politik hukum, ini tentunya harus kita ya melihat daripada kebutuhan siapa yang menjadi objek hukum itu sendiri, atau siapa yang menjadi owner daripada hukum itu sendiri. Nah, misalnya katakanlah mengatur tentang tenaga kerja, tentunya di sini adalah yang mereka buruh tenaga kerja kan itu sebagai ownernya, sebagai objeknya. Nah ini tentunya kita harus lihat ya apa sih dari hak-hak mereka dan kewajiban-kewajibannya yang memang menjadi suatu hak konstitusional bagi mereka kan begitu. Nah tadi saya mendengar memang itu betul. Ketika misalnya kita melihat pengaturan tentang hak cuti, hak pengupahan gitu. Nah ini memang ada perubahan-perubahan termasuk daripada segi kewenangan yang dimiliki dari pemerintah yang menetapkan misalnya upah. Nah itu kita lihat bergeser sekarang dari tingkat kabupaten kota ke provinsi. Itu pun wewenangnya ada dua macamnya, ada yang wajib, ada yang bersifat boleh tidak boleh di sana. Nah ini kemudian suatu persoalan menurut saya melihatnya.
Nah ini tentunya kalau kita memang berpikir bahwa ini memberikan suatu kepastian hukum, keadilan sesuai dengan tujuan hukum, dan hukum itu menjadi suatu bermanfaat nanti, suatu ada kemanfaatannya. Ya tentunya di sini kita harus melakukan suatu peninjauan ulang gitu menurut saya. Walaupun ini sudah disahkan, hukum itu kan bisa kita lakukan sebuah revisi dan sebagainya. Ketika kita mengatakan bahwa hukum itu belum mencapai tujuannya. Nah ini menjadi penting. Nah apalagi kaitannya dalam konteks kami di Bali, misalnya tentang cuti, kami secara adat budaya, kebetulan kami adalah sebagai kepala suku Bali, rangkap PBB. Itu kami sangat butuhkan itu yang namanya cuti itu, cuti tentang upacara dan sebagainya. Bukannya mereka mengabaikan kerjaan, tapi kalau kita lihat dari produktivitas untuk dia melakukan kerjaan itu selesai. Mereka itu menyelesaikan kerjaannya itu, bukan mengabaikan itu. Nah ini kan perlu diperhatikan dalam bentuk cuti-cuti seperti itu gitu. Nah kemarin betul kami punya perda penyelenggara tenaga kerja, kami atur itu. Kami sempat diskusi ke Kementerian Tenaga Kerjaan itu disetujui gitu. Dapat persetujuan gitu. Namun sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan nampaknya dihapus itu. Nah ini kan persoalan bagi kami untuk di tingkat lokal gitu. Nah itu yang kami ingin soroti. Tapi kalau secara globalnya mungkin kami harus banyak cerita itu. Tapi ya yang prinsip-prinsip aja lah gitu. Nah lalu kalau kita lihat dari apa namanya tadi masalah investasi itu ada kewenangan pusat pada presiden itu. Nah ini tentunya kan ya kalau kami lihat dari sistem pemerintahan itu mudah-mudahan tidak menjadi sebuah otoriter nanti kan itu, mudah-mudahan tidak menjadi sebuah otoriter gitu. Ini kan ada istilah dalam teori kewenangan, ada delegasi, ada atribusi, ada mandat. Nah ini kan tentunya harus ada suatu pembagian kewenangan terhadap hal itu. Nah ini menjadi penting nanti dalam investasi ini. Apalagi nanti misalnya berpusat di Jakarta, kami di Bali misalnya ini, ketika investasi memerlukan tanah seperti tadi kami setuju, kami akan cerita tentang masalah tanah. Ini kami punya kawasan uji namanya, dan sembarangan bisa tanah di Bali ini untuk dijadikan sebagai ya tempat-tempat investasi itu. Kami punya kawasan uji ini yang kami harus lindungi, kami harus lestarikan. Nah ini kan penting ini dilakukan sebuah identifikasi dulu tentang hal itu, supaya tidak atas nama undang-undang ini loh gitu. Kalau begitu itu namanya undang-undang, cara membacanya textual reading. Moralitasnya di mana kan gitu. Kita tanyakan moralitasnya itu. Moralitasnya ini kan filosofi yang ada di hidup di masyarakat Bali itu kan penting diperhatikan. Nah oleh karena itu ketika ada investasi ini peran masyarakat, ya yang namanya masyarakat hukum adat kami ini sangat kuat di Bali. Ini sangat menentukan program berhasilnya suatu program pemerintah ini adalah berada di masyarakat adat itu. Nah, ini tentunya perlu diperhatikan dalam investasi, apalagi dengan pemanfaatan tanahnya nanti. Karena tanah-tanah di Bali ini tidak lepas dari tanah wilayah adat itu, tidak lepas itu. Nah oleh karena itulah ini menjadi penting itu. Jadi di Bali dia punya sebagai subjek hukum namanya desa adat kami sekarang dengan adanya perda desa adat 4/2019. Nah, dia punya namanya kekayaan harta kekayaan desa itu, termasuk wilayah-wilayah yang ada di Bali itu menjadi harta kekayaan desa. Ini kan penting harus ini diperhatikan itu. Kalau dari itu saya yakin ini pasti terjadi konflik agraria nanti. Pasti terjadi konflik agraria. Nah oleh karena itulah ini bagaimana caranya untuk melihat hal seperti itu gitu. Nah oleh karena itu ketika nanti ini undang-undang Cipta Kerja ini akan diterapkan, nah tentunya harus nanti melihat daripada kondisi yang ada di daerah masing-masing. Nah kalau itu misalnya nanti tidak sesuai, ya tentunya nanti ya dengan peraturan apalah nanti akan mengatur lebih lanjut kan begitu. Ya apakah di PP-nya nanti ditegaskan dan sebagainya. Nah ini menurut saya menjadi penting karena ukuran sebuah suatu hukum atau produk hukum itu bisa berjalan efektif kan itu diuji setelah diterapkan di masyarakat. Kalau masyarakat menolak,
ya ada artinya sebuah hukum tersebut gitu. Nah ini menjadi suatu penting gitu. Nah, mohon maaf kami kajiannya dari sisi teoritik sedikit gitu. Nah oleh karena itulah cluster yang tadi itu tentang pengadaan tanah untuk tanah itu kami harap nanti ini dari pihak BPN nanti ya. Jadi agraria dan ATR ini nanti betul-betul khusus untuk Bali ini dia harus betul-betul nanti memperhatikan, melindungi tanah-tanah yang ada di Bali itu. Mana memang ini adalah tanah adat, mana tanah negara. Nah ini penting untuk nanti mana tanah hak milik pribadi. Ini kan menjadi persoalan kami di Bali. Nah, supaya nanti dengan adanya persoalan seperti itu, ya kami kemungkinan akan menolak nanti kan begitu persoalannya. Nah ini yang penting nanti untuk dikondisikan gitu. Nah oleh karena itulah kami melihatnya seperti itu dulu. Mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin kami bisa berikan lebih lanjut untuk jawaban dari sisi hukum yang sesuai gitu ya. Kita kan hukum itu supaya dia nanti bisa bersifat responsif, kan itu harapan kita. Dan juga hukum itu bisa bersifat antisipatif ya. Ini kan penting antisipatif ini, ya antisipatif ini supaya tidak terjadi suatu nanti gejolak-gejolak di dalam masyarakat, gitu, ada konflik-konflik sosial yang muncul. Nah, supaya tidak seperti itu. Saya kira seperti itu yang bisa saya tambahkan sementara. Terima kasih. Om Sati Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gung Sudiana. Untuk selanjutnya acara kami silakan kembali ke Pak Ibu Ketua. Silakan. Baik, terima kasih Mbak yang cantik. Saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran situasi pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah pada saat itu memang mungkin ini pertama kali yang sangat clear DPD itu diikutkan dari awal sampai akhir pembahasan. Nah, kembali kepada hukum yang tadi disampaikan Bapak Ketua Adat gitu ya. Saya logatnya ikut sedikit Jawa Barat walaupun saya dari Sumut gitu. Karena keseringan jadi kena sepeleterannya katanya kalau orang trigger. Jadi itu memang suasana kebatinannya terkesan sangat cepat dan tidak terbuka. Tetapi itu sebenarnya virtual selalu dibuka gitu ya. Tapi memang karena situasi COVID, saya nggak tahu apakah itu menjadi alasan untuk dipercepat atau juga. Tapi kalau saya misal kayak kita positive thinking, semestinya undang-undang ini ada 25 tahun yang lalu ya. Kalau itu ada mungkin Indonesia sudah jauh lebih maju, lebih dewasa, lebih terintegrasi, atau mungkin ini secara kemudahan berusaha gitu ya. Namun memang yang di-highlight dari undang-undang ini adalah tentang kemudahan berusaha gitu. Kalau kita lihat lagi Bapak dan Ibu, jangankan kita di sini, para menteri-menteri yang hadir, jadi itu kan dari beberapa sektor, gitu ya, beberapa kementerian. Jadi nanti menteri ini datang, dia bawa deputinya, lalu masuk yang lain, menteri LHK dengan BPN ATR aja kadang nggak nyambung gitu. Lalu ada juga yang datang belum selesai dengan konsepnya. Jadi itu makanya terkesan bongkar pasang gitu. Itulah alhamdulillah di Tuhan waktu itu DPD hadir dalam beberapa fase, sehingga juga waktu itu yang paling parah sebenarnya ada beberapa kewenangan daerah yang katanya tidak mengganggu Undang-Undang Nomor 23, tetapi kewenangan itu jadi ada dibagi 4. Kewenangan kementerian lembaga ditarik ke pemerintah pusat. Nah itu satu. Kedua, kewenangan kabupaten gubernur, bupati, wali kota ditarik ke pemerintah pusat dalam perizinan berusaha.
kita bilang. Nah, itu implikasinya sebenarnya semalam saya ada bahas juga tentang pajak nanti retribusi gitu. Lalu juga tentang sanksi. Nah, sanksi itu ada administrasi. Ketika administrasi ini dilanggar secara sengaja, barulah dia masuk pidana. Lalu ada ketentuan lain-lain. Di ketentuan lain-lain inilah yang sudah melibatkan di bab 14 itu, ketentuan lain-lain yang melibatkan DPD RI melalui badan legislasinya atau BPUU di dalam konsultasi, nanti juga munculnya PP. Nah, itu juga masuk semua. Nah, itu yang suasananya di sana, Pak. Lalu tadi tentang misal ya, kebetulan nih saya Mas Teteh juga Kanda ini manggilnya gimana? Sri Agung apa Arya? Arya ya. Itu kita melihat memang kalau benar yang disampaikan Bapak tadi, politik hukum yang terjadi itu memang begitulah dia, intensitasnya itu partai mana yang paling berkepentingan karena menterinya siapa gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke esensi dan substansi, berpikir secara jernih, hal-hal yang tadi yang sangat kita khawatirkan atau dari Bapak khawatirkan tentang misal apa namanya kekhususan di daerah atau misal tanah ini bangunan. Nah, itu ada nanti Pak, sebenarnya itu yang sangat sebenarnya sudah kalau saya melihatnya itu sih lebih akan membantu. Itu adalah penyusunan RDTR, rencana detail tata ruang. Nah, dari di situ di detail tata ruang ini Ibu Hukum ya, Kabiro Hukum itu harus segera disusun, mengupdate atau menindaklanjuti yang sebenarnya misal RT/RW atau RUTR yang terkadang kan setiap tahun ada update. Nah, ini kan proses misal, nah untuk memunculkan itu perdanya, digodok lah di DPR yang panjang lah, ini pasti kepentingannya bermasalah lagi gitu. Nah, ini nanti RDTR itu rencana detail tata ruang itu yang akan masuk. Tinggi bangunan tidak boleh lebih dari pohon kelapa. Nah, itu bisa dimasukkan Pak di RDTR. Nah, Bapak dan Ibu lah di provinsi, kabupaten, kota segera menyusun itu. Saya percaya, saya yakin sampai hari ini alhamdulillah belum ada satu daerah pun yang punya RDTR. Ketebalan irigasinya, baru dindingnya, itu semua bisa ditentukan. Di mana kawasan ada ruko, di sini perumahan, di sini villa. Ini yang Bapak susun di daerah. Dan itu nanti dilihat implikasi dari undang-undang ini terhadap perda-perda yang ada di sini. Nah, itu nanti dari Biro Hukum, apalagi nih yang kena. Tetapi kalau tadi RDTR ini disusun, Bapak dan Ibu, saya yakin kalau cepat disusun, ya jangan lagi lah ada debat di antara para anggota Dewan ini gitu lah ya. Karena itu nanti tidak lagi melalui perda, pergub atau perbuk atau perwali. Nah, itu ketika mulai proses penyusunan dikasih 1 bulan akan diadakan teknis pengawasan dan bimbingan. Tetapi kalau dalam 1 bulan setelah ini direncanakan tidak, maka advisorinya itu setelah dibantu, ini yang akan ditarik ke pemerintah pusat. Lalu apa yang harus dilakukan daerah? Ini yang kita mau sampaikan, cepat-cepatlah dibuat RDTR. Sehingga jangan sampai pemerintah pusat yang subjeknya di daerah tapi disusun di pusat gitu, RDTR. Nah, ini yang diharapkan mohon disampaikan kepada Bang Pemerda nanti juga. Nah, ini sudah dipergub atau perbuk atau perwali untuk rencana detail tata ruang. Kalau RUTR kan tadi sudah diperdakan. Nah, untuk RDTR-nya detailnya ini itu nanti dia misal hotel ini di sini, kawasan ini di sini, desa adat di sini. Nah, itu RDTR-nya Pak. Mudah-mudahan di Bapak dan Ibu di Provinsi Bali bisa segera melaksanakan ini. Ini masukan ininya. Kemudian mungkin yang tentang lingkungan itu juga tentang kawasan hutan, mungkin karena di Bali juga pasti ada hutan lindung atau hutan HTI, saya pikir nggak ada ya Pak ya, hutan tanaman industri ya, nggak ada ya.
nggak ada. Kayak baru nanti hutan sosial. Nah, hal-hal ini juga memang diatur, dan inilah sebenarnya bank tanah ini sebenarnya sangat berhubungan dengan ada namanya LPI, Pak, Lembaga Pengelolaan Investasi. Sebenarnya tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kan untuk menambah, membuka lapangan pekerjaan sebesar 15 juta gitu, lapangan pekerjaan. Itulah bank tanah tadi. Saya sih kalau kemarin agak keras juga. Apa bedanya bank tanah dengan BPN? Lalu data dari bank tanah dari mana? Harus BPN kan, gitu. Lalu BPN itu yang misal kelurahan lengkap. Nah, mungkin di Bali ada udah kelurahan lengkap, kecamatan lengkap, ya, itu semua sudah mempunyai sertifikat. Hal ini kalau di Bali itu banyak tanah adat dan yang lain-lain, artinya berarti nanti untuk bank tanah, untuk proyek strategi nasional itu udah nggak ada lagi sebenarnya, gitu. Nah, hal itu juga tidak membuat misal mengganti tanah di kawasan sawah. Nah, sawah yang bertingkat-tingkat itu kan nggak bisa diganti lokasinya, gitu. Jadi langsung ketika RDTR itu ini kalau sawah tidak bisa. Proyek strategi nasional yang akan diarahkan, misal kalau sekarang NTB ada Mandalika, di Bali sudah tidak bisa dibangun untuk seperti itu dari RDTR itu, Pak. Ini yang penting. Nah, pengelola investasi ini akan diambil juga dari APBN sebesar 15 triliun dana awal. Nah, lalu saya juga melihat sebenarnya apakah masih kuat nih APBN kita, gitu. Kalau sekarang juga kita ketahui kita akan kita sudah masuk resesi, dan kita itu defisit hampir 1.000 triliun. Nah, ini yang kita mungkin coba sampaikan dari sosialisasi ini, pemahaman ini juga, bahwa juga ini menyampaikan bahwa DPD RI itu kan terkadang teman-teman DPR ngomongnya gini, Pak Ketua Adat, wah enak nih kalau DPD sekarang bisa banyak bersuara, karena kalau kami di DPR kalau udah ditelepon sama ketua umum atau ketua fraksi, ini harus selesai, ya selesai. Kalau DPD kita bisa agak lebih leluasa, gitu, Pak. Walaupun kita tidak ikut dalam pengetokan undang-undang, tetapi pandangan akhir itu akan sangat mempengaruhi dari hasilnya. Nah, ini yang kita mau sampaikan juga. Nanti juga Kanda saya, Kanda Arya juga akan melakukan, kita di PPUU ada MOU dengan kampus, ya, bagaimana untuk misal kita melihat prolegnas prioritas, kemudian undang-undang yang memang sangat penting ada, termasuk juga untuk pengembangan daerah. Sebenarnya banyak hal yang mungkin mau kita sampaikan, tapi berhubung waktu Bapak dan Ibu juga ada istilahnya sedikit ya, sebentar. Nanti akan juga kedua senator juga akan menyampaikan, tapi kita berharap ini bisa disampaikan kepada DPRD Jatim nanti, sampai mungkin nanti ada notulennya. Dan ini juga silahkan saja nanti kalau ada masukan tertulis, kita akan menerimanya. Silahkan langsung ke panitia perancang undang-undang DPD RI. Dengan demikian saya juga akan minta masukan dari Senator Bali dan juga dari Waka PPU. Siapa dulu nih? Nah, silakan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin sudah kita pahami bersama ini konteks kita, frameworksnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir, tujuannya adalah untuk membuka iklim investasi yang seluas-luasnya guna membuka lapangan kerja, karena di Indonesia ini memang tenaga pengangguran ini sudah luar biasa. Apalagi saya di Jawa Barat tuh sudah mencapai 14 juta pengangguran. Dan dengan adanya sekarang demo-demo dari tenaga kerja di Jawa Barat, sehingga UMR minta tinggi, dengan UMR ditinggikan, ini pindah ke Jawa Tengah 100, sudah menyatakan 2021 hengkang dari Jawa Barat 100 perusahaan induk.
Jadi Jawa Barat ini lagi duka, pindah ke Jawa Tengah. Jadi Pak Ganjar yang beruntung. Terlalu tinggi layar-layarnya. Itulah problem bagi kita semua. Dari satu sisi mungkin seluruh daerah ini ingin menaikkan, mensejahterakan tenaga kerjanya, tapi dari sisi lain kan perusahaan itu profitnya juga mungkin diperhitungkan. Nah ini kita kan tidak bisa juga menahan. Jadi kalau sudah begini ini kan kacau. Jadi di sini harus adanya keseragaman di Undang-Undang Cipta Kerja itu antara lain untuk mengatasi hal tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kehadiran DPD RI kepada Bapak Ibu semua ini juga memberikan akan memberikan informasi sedikit apa yang harus disiapkan oleh daerah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti Ibu tadi Kabar Hukum dan Bapak dari bagian masyarakat adat ya Pak ya, yang menangani masyarakat adat, hak-hak rakyat ya Pak ya. Itu nanti Pak, karena kita ini sekarang ini kan sistem iklim berusahanya ini berdasarkan kepada berbasis resiko. Perizinan yang akan dikeluarkan oleh pusat ini ada berbasis resiko. Resiko rendah itu akan ada NIB. Resiko sedang ada sedang, resiko perusahaan sedang itu berisiko rendah itu cukup NIB. Perusahaan sedang tapi beresiko sedang, itu masuknya ke ada NIB nanti dan AMDAL. Nanti berbasis resiko yang perusahaan besar dan beresiko tinggi itu nanti ada selain NIB, AMDAL juga UKL, UPL. Nah dalam rangka membuat UKL, UPL aturan-aturan main untuk NIB, AMDAL, UKL, UPL ini tentu ada yang namanya norma standar NSPK. Jadi ada NSPK itu norma standar prosedur dan kriteria. Nah ini yang janji dari pemerintah akan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah. Nah, jadi nanti untuk menentukan norma standar prosedur dan kriteria inilah pintu masuk untuk pemerintah daerah memperjuangkan hak-hak daripada kearifan lokalnya sehingga tetap nanti untuk menjaga eksistensi daerah. Nah itu nanti di sini. Ini sudah dijadikan di dalam forum kami karena DPD RI itu sampai tingkat 1 pembicaraannya. Di situ sudah disampaikan bahwa nanti pemerintah DPD RI, DPR RI juga akan dilibatkan untuk menyusun NSPK. Jadi inilah kehadiran DPD RI ke daerah-daerah. Alhamdulillah sekarang ketemu di Bali, kita di Provinsi Bali dalam rangka menginformasikan kita siapkan nanti apa-apa yang harus menjadi kearifan lokal daerah yang harus dipertahankan, yang harus tetap eksistensinya, nanti masukkan ke dalam norma standar prosedur dan kriteria. Karena tiap daerah ini masing-masing berbeda. Nah ini ciri khas nanti di NSPK. Itu masuk daerah untuk mempertahankan apa yang kita harus pertahankan bagi ciri khas daerah masing-masing atau kearifan lokal daerah masing-masing. Mungkin itu saja Ibu, Bapak yang saya bisa sampaikan kepada Bapak semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini daerah semakin siap. Karena kalau menurut informasi dari kemarin kami ke Jawa Barat, ke DPR Jawa Barat, Kabar Hukumnya sudah ada pertemuan-pertemuan. Rencananya itu sudah tidak ada lagi perda. Kalau yang udah Omnibus Law ini langsung menggunakan hanya 2 peraturan pemerintah dan Perpres. Nah inilah yang akan menjadi payung hukum semua kegiatan. Jadi NSPK inilah mungkin pintu masuk utama bagi daerah untuk terus mempertahankan. Jadi memang perlu kata Ibu segala koordinasi dan mengadukan koordinasi antar instansi terkait. Kalau di dalam susunan pemerintahan dinas ya, kalau di sini kan dinas terkait untuk membicarakan satu sama lain dalam mengcover norma standar prosedur dan kriteria yang akan diminta masukannya ke tiap daerah nanti oleh kementerian terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memberikan masukan dan wawasan. Jadi ingat saya Pak, ada sesuatu ciri khas daerah yang tidak boleh terlupakan, dan ini mungkin daerah ini kan itu justru itu kearifan lokal daerah jangan sampai punah. Itu adalah tugas DPD RI.
Saya sangat berterima kasih sama pada semuanya yang telah mengingatkan kami dan akan menjadi oleh-oleh kami nanti untuk masukan lagi di pada saat kita menyusun NSPK, karena beritanya memang nanti daerah akan dilibatkan lewat dinas, lewat instansi dinas terkait, dan kita DPD RI serta DPR RI bersama-sama pemerintah akan menerima, memberikan masukan tentang NSPK. Itu saja mungkin Bu yang saya dapat sampaikan pada pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih yang kami hormati ayunda saya, ketua senior kami, Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua, Bapak-bapak dan Ibu Sematpang Bali yang hadir dalam ruangan ini, yang aturkan panajali Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya. Senang sekali bisa mendampingi dua orang tokoh wanita senator yang termasuk paling berpengaruh di Senayan. Jadi beliau ini belusukan TNI sebagai yang sudah berapa periode ya. Kalau beliau itu dari Jawa Barat, pemilihnya 50 juta itu penduduknya. Jadi suaranya itu harus jutaan baru dapat ini. Ya, jadi ini juga ibu dari Medan ya, yang luar biasa energik, pantas lah kalau orang Medan jadi ketua DPU itu. Karena di DPR, terutama di badan legislasi, kita memang perlu bukan kepintaran yang berlaku, tetapi berani tidak bicara seperti ini. Ya, jadi kebetulan beliau sudah doktor, ya, kemudian TNI juga sangat senior, makanya kita dukung terus, dan paling rajin datang ke acara-acara dengan DPR RI. Dari DPR RI yang awalnya tidak menganggap DPD, sampai sekarang yang bisa menjadi mitra kami. Luar biasa, saya senang bisa mendampingi beliau di Provinsi Bali, dan dari 34 orang dari pimpinan dan anggota memang agak terbatas pada hari ini. Bapak Ibu yang sebagai tuan rumah dan Provinsi Bali, matur suksma, karena dari pimpinan telah menunjuk Provinsi Bali untuk menjadi tempat di akhir tahun ini untuk bisa menjadi satu tempat untuk mendapatkan masukan, dan tentunya kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dari dinas dan juga dari staf ahli, dari Kongaji juga semua ini sampun menyapa, dan juga saudara-saudara semua dari staf DPRD, bahwa DPD RI ini berperan, satu orang anggota DPD adalah satu fraksi. Jadi kalau partai itu ada 50 anggotanya, itu satu fraksi aja 50 orang. Kalau kami tidak, satu anggota satu fraksi. Jadi sebenarnya sangat kuat sekali positioning sebenarnya di parlemen. Nah, maka dari itu undang-undang Omnibus Law yang sudah disahkan oleh Presiden, dan secara psikologi tentu Bali sebagai pendukung dari kebijakan Bapak Joko Widodo, walaupun sebenarnya kami amati banyak masyarakat kami, bahkan juga banyak pejabat, banyak orang-orang politik yang sebenarnya tidak paham tentang undang-undang ini. Sebenarnya, tadi makanya seperti tadi kan ada perbedaan, ada kalau di versi kami ada 10 klaster, mungkin Pak Kadis tadi menyimak ada lebih dari 10 klaster. Artinya memang kalau dibilang ini undang-undang ini perjalanan seperti kata Ibu Ketua tadi misterius, ya dibilang misterius karena ini mencari momentum. Karena selain undang-undang omnibus tentang cipta kerja ini, nanti berikutnya akan ada undang-undang omnibus yang kedua, yaitu tentang perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebenarnya ini menjadi jurisprudensi sebenarnya. Dan DPD RI mau tidak mau, ketika undang-undang itu disahkan oleh Presiden, disahkan oleh DPR, walaupun ada di antara 136 orang anggota DPD ini agak sedikit berbeda pandangan, bahkan banyak juga yang kontra, mau tidak mau kita terikat pada aturan dan perundang-undangan. Maka dari itu fungsinya adalah untuk menyelaraskan pandangan, karena sebuah undang-undang ini sebenarnya hanya pandangan saja. Provinsi Bali memiliki beberapa pengalaman terkait dengan sedikit ada dinamika tentang ada produk perundang-undangan yang mungkin tidak dilaksanakan murni oleh Provinsi Bali. Kami sampaikan kepada senator ketua dan wakil ketua, misalkan adalah undang-undang tentang pornografi, itu tidak murni kita bisa melaksanakannya. Ya, makanya seperti kemarin tentang pelecehan tentang
tari tapi jegong nih tari apa sih namanya, tari rakyat yang agak porno yang kita joget itu pernah tapi dengan dinas kebudayaan joget hubung itu tidak memakai undang-undang pornografi pasalnya, tapi kita pakai undang-undang mungkin pembinaan seperti itu. Nah kemudian juga mengenai misalkan undang-undang yang sudah berlaku tentang undang-undang 33 2014 tentang jaminan produk halal dan seperti itu. Karena setelah diundangkan maka akan ada yang namanya sanksi, tetapi untuk Bali agak lebih sedikit dinamis. Begitu juga mungkin wilayah lain. Dan Tiang optimis dari 10 klaster ini ada 6 sebenarnya yang kita berkepentingan, 6 klaster. Ya ini dari versi DPD. Pertama adalah klaster pelindungan tentang tenaga kerja. Tenaga kerja di sini adalah momentumnya sangat baik sebenarnya ketika kita memiliki perda yang inisiatif DPRD adalah tahun lalu. Itu sebenarnya bagus sekali. Kami sudah tahu seperti tadi misalkan dari Bapak Berdesa Adat sudah menyatakan ada pasal-pasal yang untuk melindungi tenaga kerja Bali tentang mereka ngayah di desa adat. Tetapi kita belum tahu apakah nanti dengan undang-undang ini, undang-undang sapu jagat ini akan mempengaruhi atau tidak kan seperti itu. Karena seperti kata dari TNI tadi bahwa undang-undang omnibus ini salah satu keistimewaannya adalah tidak memerlukan peraturan turunan di tingkat daerah. Jadi hanya cukup dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden mungkin, ya. Dan untuk perda tidak, karena tujuan undang-undang ini adalah menyederhanakan peraturan produk-produk undang-undangan. Nah, jadi bagaimana mungkin ini? Nah, mungkin itu bisa disiasati dengan peraturan eksekutif. Nah, perlindungan tenaga kerja ini kami masih banyak kendala karena ada outsourcing, ada DW, terutama di pekerja pariwisata. Mereka tidak tercover dengan yang namanya BPJS misalkan. Kemudian juga dengan ada juga yang termasuk seniman dan lain sebagainya, termasuk juga dari rohaniawan, pemangku dan sebagainya, itu belum masuk ya. Nah kemudian yang kedua, ini dan kedua dan ketiga yang kita berkepentingan, ini mungkin dari pemerintah dan parlemen di Bali, DPRD, bisa mengutamakan terkait dengan klaster dukungan riset dan inovasi. Nah kalau kita bisa Bali menawarkan diri dengan dukungan riset dan inovasi, terutama mungkin dari staf ahli bisa usulkan, kita bisa mendapatkan anggaran APBN yang cukup banyak. Ya, karena kalau dari postur anggaran, walaupun misalkan postur anggaran kita sudah defisit 1.000 triliun, tetapi kita menyadari bahwa anggaran pendidikan, termasuk penelitian dan riset itu astungkara agak aman, karena di sini ada amanat undang-undang di sana, 20%. Nah, maka dari itu ketika Bali mencoba untuk bangkit dan tidak di bidang pariwisata, karena kita tidak boleh lagi tergantung pada pariwisata, mari kita jadikan Bali sebagai center of excellence dengan riset dan inovasi. Misalkan menjadikan Bali sebagai pusat hub. Bagaimana Bali menciptakan Silicon Valley misalkan tentang masalah IT dan lain sebagainya, atau bisnis startup yang sekarang sedang luar biasa. Karena saya khawatirnya Bali ini akan terjangkit kembali karena selama tergantung pada pariwisata kita akan rentan terhadap 3 isu. Yang pertama adalah isu bom, yang kedua adalah isu tentang flu seperti sekarang atau pandemik, yang nomor 3 adalah isu tentang bencana alam. Karena di bawah Pulau Bali ada lahar, ada 2 gunung aktif yang bisa mengancam seperti 2017. Jadi mungkin itu usulan kami agar dukungan dan riset dan inovasi ini bisa ada dari Bali. Apalagi Bali mendapatkan parameter agak menjadi terbaik di semua bidang, terutama masalah implementasi UMKM dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik adalah tentang kawasan ekonomi. Ini mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita. Bali bisa menawarkan Bali Barat atau Kabupaten Jemberana untuk menjadi kawasan ekonomi khusus. Karena kenapa? Karena ketika kita garap Jemberana, Bali Barat, tidak ada pariwisata di sana, sedikit sekali pariwisata. Kemudian Jemberana ini menjadi kabupaten penyangga distribusi logistik nasional untuk ke Nusa Tenggara, bahkan ke Timor Leste, NTB dan Timor Leste. Kalau misalkan kita meniru Banyuwangi membuat zona ekonomi di Bali Barat, artinya bagaimana barang-barang distribusi tenaga kerja yang sudah datang dari tanah Jawa itu datang ke Bali, cukup di drop di Jemberana, cukup buat kawasan saja. Kemudian dari Jemberana, maka rakyat kita lah, pekerja kita lah yang mendistribusikannya ke daerah Nusa Tenggara. Ya, misalkan ya kita tidak mungkin buat jembatan kan, langsung saja kita buat kawasan dekat Gilimanuk karena tanah masih besar di sana. Semua logistik, beras dan sebagainya, sembako, barang-barang kebutuhan pariwisata, semua elektronik itu di drop itu di Jemberana, dibuatkan kawasan khusus. Kemudian Semeton kita lah yang akan mendistribusikannya ke daerah timur Indonesia.
Sehingga kosnya yang biasanya sebuah truk itu dia kosnya sampai ke NTB NTT bisa 1 minggu, itu kita bisa cut. Mereka hanya drop sampai di Bali, pulang lagi ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian dari Bali orang-orang kita lah yang mendistribusikannya sampai langsung ke, kalau bisa ke Timor Leste. Ini yang membuat bahwa kawasan ekonomi ini kita penting sekali, dan kita nanti usulkan kepada bupati yang terpilih nanti di Jembrana. Kemudian yang kelima, investasi pemerintah pusat, Astungkara dijaga. Kami mendapatkan hadiah dari Pak Jokowi, ada jalan tol, ada airport di Buleleng, kemudian ada jalan lingkar, ada tambahan shortcut dan lain sebagainya. Jadi, tapi kalau untuk proyek strategis nasional sepertinya Bali tidak ada, karena masih fokus kepada 10 Bali baru dari pemerintahan kita di luar Bali. Kemudian beberapa hal terakhir, nah ini yang perlu diperhatikan atau diusulkan adalah administrasi tentang pemerintahan atau administrasi tentang pemerintahan yang masuk ke klaster ke-10 di Undang-Undang Omnibus. Nah, kalau di Bali jangan khawatir, dari Senator Indonesia kalau pelayanan kami sudah oke banget. Kita punya kantor 1 pintu di beberapa kabupaten yang sangat baik sekali, sudah real time, on time, dan tingkat disiplin dari birokrasi kita di Bali sangat luar biasa. Tetapi yang perlu disiasati adalah mumpung dari Provinsi Bali, Pak Gubernur kemarin mengusulkan tentang Undang-Undang Provinsi Bali, mumpung belum disahkan di 2020 karena agak meleset dari target, mungkin bisa diusulkan atau ditambahkan dalam kajian akademis perubahan di Undang-Undang ketika nanti dibahas tahun depan di Balegnas, di DPR bersama kami juga, mungkin dimasukkan tentang suatu pasal terkait dengan keistimewaan untuk masalah administrasi. Nah, kita kali mungkin bisa diusulkan, mangga sepalan sekalian, mangga bisa menjadi suatu ada suatu cihna untuk undang-undang omnibus masuk pada rancangan undang-undang Bali yang kita optimis di periode 2019-2024 ini bisa terjadi. Yang menarik juga ini tentang bank tanah. Di Bali menjadi target nomor 1 pemerintahan Bapak Jokowi tentang PTSL dan Prona. Ada 200.000 bidang. Tahun ini target 50.000 bidang. Nah, bagaimana bank tanah atau land bank yang seperti misalkan di Kalimantan dan Sumatera, Sulawesi, pemerintah sekarang sedang membuat namanya food estate. Nah, bagaimana kalau di Bali tidak mungkin food estate? Memungkinkan karena lahan sudah agak mengurang, terutama di Bali Tengah dan Bali Timur. Tapi di Bali Barat, Bali Utara, Bali Tengah, di bagian Bali masih bisa. Bank tanah mungkin bisa kita buat suatu peraturan daerah tentang memanfaatkan dibanding tanah Prona dan PTSL milik desa adat dan duweke daripada nganggur, lebih baik itu diprogramkan dengan sistem kerjasama mendapatkan anggaran nasional. Apalagi tentang ada hukum tanah ulayat adat, ini sangat kuat sekali posisinya. Mungkin dari Dinas Kemajuan Adat bisa memanfaatkan tentang land bank ini. Tentang Jatiluwih, tadi terima kasih, tadi sudah disebut oleh Ibu Ketua, ada 3 daerah istimewa kami di Bali yang mendapatkan status UNESCO, yaitu Jatiluwih, Dastukat Pakrisan di daerah Gianyar, dan Geopark di daerah Bali. Tiga komponen ini situs UNESCO juga bisa dimasukkan ke dalam klaster tenaga kerjaan untuk land bank. Ya, mungkin tidak pemberdayaan, tidak pemanfaatan untuk pembangunan fisik, tetapi kita bisa merebut anggaran dari sana. Ya, misalkan anggaran pemeliharaan agar tetap hijau dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nika Manten dari kami, terima kasih, dan mudah-mudahan ini PR terutama untuk DPRD Bali juga ada 2 PR yang penting sekali terkait juga dengan masalah undang-undang ini, yaitu merevisi kembali. Kalau undang-undang perda tenaga kerja, saya rasa tidak akan diperlukan perda baru karena juga sifat undang-undang omnibus tidak memunculkan perda kembali. Dan mungkin di sini yang paling perlu adalah yang tentang tenaga kerja adalah tentang perda LPD. Perda LPD ini perlu segera direvisi terkait dengan adanya Perda 4 2019 tentang desa adat. Yang takutnya ada suatu judicial review nanti ke MK. Kalau ada pihak yang judicial review tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LPD, sedangkan di Perda LPD sudah namanya berubah menjadi Lamde Pancing Kerpan Desa, tetapi di Undang-Undang Nomor 1 2013 masih Lembaga Perkreditan Desa dengan Nagari. Nah, ini yang sebenarnya harus segera di tahun ke depan Astungkara bisa Perda LPD ini bisa direvisi dari sudah yang resmi disahkan pada periode sebelumnya.
Dia rasa demikian terkait dengan undang-undang sapu jagat ini, Suksma dan Astukara Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua Suksma sudah menempatkan Bali sebagai salah satu tempat untuk bisa diskusi pada hari ini. Matur Suksma, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, santi, 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 om rahaja. Terima kasih. Demikian dari kami, dan saya pikir yang terakhir kita akan memberikan cendramata dan foto bersama. Terima kasih, salam sehat, matur suksma. Ibu Ketua, mohon waktu sedikit saja, 1 menit. Kami ingin nitip begini, ya, permohonan sebagai masyarakat Bali. Pertama adalah mungkin sudah masuk di DPD juga bahwa ada 2 rancangan undang-undang. Yang pertama itu tentang mengatur perlindungan kesatuan masyarakat adat. Nah, itu kami sangat perlu dan penting untuk di Bali. Ya, mohon itu dipercepat untuk pengesahannya. Yang kedua adalah Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena kami belum mendapatkan DBH itu, dana bagi hasil. Karena kami tidak punya sumber daya alam, ya mohon itu, karena kami punya kekhususan. Nah, itu mohon kawal dengan baik. Kami dititip selaku wakil ya daerah lah gitu, untuk supaya bisa itu juga dipercepat dan Bali mendapatkan dari DBH tersebut. Terima kasih. Baik Pak, Saya sekarang sedikit Bu. Oh ya, tapi sebentar. Ini Teteh kayaknya mau ngejar pesawat, jadi kita izinkan aja Teteh duluan ya. Ya, silakan Teteh. Silakan. Daripada nanti dia panik. Iya. Oke, silakan. Kalau Teteh mau foto dulu di depan. Wajib lapor ya. Saya sengaja memang minta hari ini. Oke, Teteh. Biar komplit informasinya Ibu, kami tadi banyak menyangkut tata ruang juga. Semua dokumen-dokumen perencanaan di daerah Bali sudah diselesaikan, karena kebetulan saya juga mendampingi. Tadi RT/RW sudah, RT/TR memang belum karena dia masuk di sebenarnya kabupaten kota karena menyangkut perizinan. RZ WP 3K sudah selesai, harus selesai karena itu adalah kelautan. Cuman yang akan saya sampaikan apa problemnya yang ternyata muncul setelah kewenangan itu ditarik ke pusat. Rencana umum energi daerah juga sudah kami selesaikan. Adiknya Pak Beda Karno yang jadi ketua pansusnya saya bantu. RPIP, rencana kawasan industri juga sudah terselesaikan. Itu yang antara lain Pak Aryo Beda Karno di Pampang. Saya harus cek lagi dokumennya, tetapi seingat saya di Jembrana dan setengah dari kawasan Celukan Bawang di ujung itu ujung jadi kawasan yang tadi kawasan ekonomi khusus untuk industri. Jadi pergudangan dan juga solar cell itu rencana dari Solar stand. Iya, yang RZWP-nya Ibu, ketika ditarik kewenangan itu menjadi 12 mil pantai itu adalah kewenangan provinsi, ada program real yang di kabupaten kan dulu sudah diatur tentang penambangan pasir dan sebagainya. Yang harus menjadi catatan ketika kami diskusi juga dengan NTB dan NTT, kewenangan itu hanya baru diserahkan oleh pemerintah pusat pada urusan perikanannya, belum kelautannya. Jadi, karena itu Kementerian Perikanan dan Kelautan yang ngurus. Perikanan itu tangkap ikannya iya, tapi saluran kabel kemudian di bawah laut itu pusat yang ambil. Lalu lintas. Ya, padahal kita perlu banyak hal di situ. Di ruwetnya Bu, di rencana umum energi daerah, kita baru saja ngobrol dengan Sulawesi Selatan. Target tahun 2025 akan mencapai 15% sampai energi baru dan terbarukan didukung oleh daerah. Tetapi soal setelah energi dihasilkan, tarifnya itu ditentukan pusat lagi, ya diambil oleh PLN. Jadi dulu kan gubernur yang menentukan tarif itu. Ini menjadi susah sekali lagi memakai anggaran dan sebagainya. Untuk mohon Ibu bisa sampaikan itu nanti di situ program-program realnya di rencana kawasan industri juga seperti itu. Jadi dari dokumen-dokumen yang sudah ada, Ibu di RT/RW dan sebagainya itu hanya sebenarnya kita sudah lengkapi kategorinya, ada arahan dan kebijakan isinya. Kedalaman petanya pun pendek gitu. Jadi dia kayak cacing-cacing itu, nggak mungkin. Yang rencana zonasi perlu agak lebih besar. Mungkin saya salah, tetapi saya dapat informasi, saya sudah cek kebenarannya dari proyek strategis nasional yang baru diterbitkan oleh Pak Jokowi 55. Kami dapat 4 yang baru
satu yang luncuran. Jadi Bandara Bali Utara, ya, pelabuhan segitiga antara Sanur, Nusa Lembongan dan Nusa Penida. Satu lagi kita harus kejar itu juga rel kereta api dari Bali Selatan ke Bali Utara, dan Bendungan Sidang itu yang baru. Bukan Tamblang ya? Tamblang luncuran. 4 yang di Bali ya? 4 yang baru, 1 yang tambahan. Bendungan Tamblang ini. Mengenai kawasan ekonomi khusus dan sebagainya, untuk kawasan Center of Excellence ini karena diskusinya jadi meluas, saya senang. Kita sangat setuju itu karena kita sudah membuat dinas riset dan penelitian yang ada eselonnya juga. Provinsi itu Pak? Ya, sekarang ada, itu baru. Ada 2 dinas yang baru itu di OPD kita. Satu tentang pemajuan masyarakat adat, kedua tentang dinas riset dan inovasi daerah, itu disebutnya. Yang menjadi persoalan kalau di rencana lingkungan industri daerah nanti adalah kalau Jemberana dipusatkan seperti itu pada posisi demolish ongkosnya, waktu tunggu saat barang itu masuk, karena kita belum jago mendistribusi. Pengusaha rule number 1-nya tidak boleh rugi. Kalau dia waktu tunggunya itu menghabiskan biaya, maka biaya akan dibebankan pada konsumen, itu pasti. Itu yang terjadi. Cerukan bawang dulu, semen, ketika semen curah didatangkan, mereka menunggu semen kami harganya naik. Padahal kami tidak ingin semen ke Jawa Barat, ke Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang lewat Bali hanya merusak jalan, hanya memberikan debu dan sebagainya. Jadi usulnya Pak Winter Karno tadi untuk orang Bali juga dapat manfaat itu. Itu mohon menjadi catatan-catatan penting Ibu, karena ternyata diskusinya berkembang. RDTR, RT/RW pun sebenarnya dalam kawasan strategis nasional semuanya ada. Kami di sini yang kawasan strategis nasional Sarbagita itu termasuk Istana Presiden kami punya. Satu-satunya Istana Presiden di luar Jawa. Ya. Kemudian hutan Bali Barat dan beberapa kawasan yang lain. Tapi yang paling penting bukan karena kami memperbaiki RT/RW-nya bukan karena simpangannya besar. Kalau dalam review kan simpangan besar baru diperbaiki. Tetapi karena amanat PP yang mengatakan 3 bulan setelah gubernur ditetapkan dia harus disesuaikan visi misinya, kalau enggak dia tergantung. RT/RW kami dulu itu tidak mengatur jalan shortcut, tidak mengatur Bandara Bali Utara karena itu kami ganti. Jadi RT/RW ini bukan gara-gara kami melanggarnya terlalu banyak yang dalam kategori simpangan besar. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi kembali kalau yang tenaga kerjaan, saya kebetulan ikut sama Pak Agung Subiano. Dulu kami undang satu masa kita undang pekerjaannya semua. Mereka sampaikan keluhan. Satu masa kita undang yang memberikan duit. Dan kita sudah bisa ketemukan yang memberi izin duit dan memberi izin libur sepakat dengan ini. Ketika kami bawa ke pusat, nggak boleh gitu. Itu agak aneh. Itu yang pertama. Kedua, tentang sertifikasi dan kompetensi. Arahannya dari pusat kita sudah lakukan, tapi yang menetapkan pemberi kompetensi dan sertifikasi adalah pusat, yang oleh lembaga pemakai tenaga kerja kami nggak dipakai. Konkretnya begini, tenaga kerja kami latih, sertifikat kompetensi punya. Setelah dia masuk Australia nggak dipakai Pak kami. Jadi dia sertifikasi yang lain. Ini kan nganggur duitnya. Kita bilangin pilih yang memang dipakai. Kedua nggak dipakai gitu. Percuma kita mengeluarkan anggaran terlalu banyak. Pemerintah pusat menulis mana badan sertifikasi dan kompetensi yang memang betul-betul dipakai oleh dunia internasional, kemudian untuk kapal pesiar dan sebagainya. Itu catatannya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dalam lastminute.com ini dalam juri lain kami bisa memasukkan banyak hal yang karena ternyata luar biasa ini diskusinya jadi berkembang. Itu yang kita inginkan. Tapi menjadi catatan penting bahwa semua dokumen perencanaan di Bali sudah siap saat ini, sudah ditetapkan. Terima kasih. Saya langsung ya, Mbak. Itu tadi yang mungkin saya minta juga kalau ada yang tertulis Pak nanti juga sebagai lampiran notulensi, ya kan? Tapi tadi sebenarnya saya mau menjawab itu Mbak beberapa hal. Tapi udah karena terkait keburu pesawat gitu ya. Dia mikir ini jam 5, dia lihat jamnya dia jam 5 Jakarta gitu, saya bilang jam 5 sini gitu. Kita sambung sedikit diskusinya gitu ya. Undang-undang tentang keuangan daerah itu tadinya itu usul DPD Pak. Tapi oleh pemerintah ditarik itu menjadi usul pemerintah.
Nah, jadi ada 6 usulan RUU dari DPD, sebenarnya pengelolaan sampah, ada juga bahasa daerah, kemudian keberimbangan keuangan daerah itu tadi. Lalu ya itulah yang terjadi memang dinamika di dalam DPR itu. Akhirnya kita yang disetujui Prolegnas 2021 itu RUU tentang daerah kepulauan. Nah, Bali masuk. Lalu RUU BUMDes. Di Cipta Kerja sendiri, BUMDes ini akan diatur dalam PP. Kita bilang, wah kalau hanya PP, 74.000 desa, 45.000 BUMDes, walaupun hanya 3.000 yang bergerak, yang lain mangkrak, wah nggak clear dong. Gitu. Kalau hanya PP kan tidak akan ada alokasi dana dari APBN, ya kan? Kalau cuma PP, jadi hanya taktisnya aja gitu. Akhirnya disetujui. Undang-undang RUU BUMDes disepakati akan dibahas. Gitu. Nah, jadi saya selalu kasih contoh. Ini Kandarin dengar itu di desa Tanah Lot. Kalau ADD-nya 1M, wah penghasilan desanya itu sekian puluh M 1 tahun, lebih besar jauh dari ADD, gitu kan? Lalu bagaimana dengan desa-desa lain? Nah itu mungkin juga masuk Pak. Nah pengelolaan keuangan daerah PAD, misal 1 Badung itu akan memberikan dari PAD-nya membantu kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Walaupun sekarang ini sedang mengalami sedikit goncangan lah ya. Minus 12 itu bukan main-main itu gitu ya. Nah, tetapi kita kan ke depan, ini kan harapannya ke depan ketika COVID ini bisa berlalu. Yang Bapak sampaikan tadi itu akan menjadi, nah tadi saya baru melihat ada 4 RPP, rancangan peraturan pemerintah. Ini juga nanti di Omnibus Law kan Pak. Nah banyak juga, ini syukur nih kalau di Bali itu udah paham banget. Undang-undang, misal dia bilang, undang-undang yang demo kemarin, undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu sistem, ya, cara yang tadi 78 jadinya karena pendidikan di kick out dari itu 78 undang-undang yang mungkin dimasukkan, walaupun secara undang-undang dia tidak hilang, tetapi esensi dari undang-undang itu dimasukkan dalam Cipta Kerja. Beberapa itu diperbaharui seperti nomor 13 tahun 2006 ya Pak ya. Yang waktu itu memang kalau kita lihat nih, kalau Undang-Undang Tenaga Kerja itu Pak Kadis, itu kalau dulu diminta misal 32 kali PHK gitu ya, dengan masa kerja itu, kalau kita cek seluruh Indonesia Pak, hanya 7% yang melakukan hal itu. Nah terus gimana? 93% itu nggak pernah bayar. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti diatur, misalkan ada golden second hand yang juga kalau berhenti ya udah ditawarkan ini. Nah, ini kan sebenarnya membuka peluang, tetapi juga tidak menghilangkan ya masa ini seperti kayak kurang nasionalis kita gitu kan, padahal tidak. 19 yang menjadi tanggungan dari pemberi kerja atau perusahaan itu, lalu 6 yang menjadi jaminan kehilangan pekerjaan. Saya juga bingung malah bilang kerja kok dijamin gitu ya. Tapi bahasanya karena kayak di BPJS itu kan ada 4 program, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja dijamin. Nah, ini juga kehilangan pekerjaan. 6 bulan gaji ini bisa juga dia selain itu juga melakukan pelatihan-pelatihan gitu. Nah ini yang mungkin bagusnya. Nah ketika memang tidak dibaca, maaf nih bagi teman-teman para ketua buruh gitu ya, yang demo misal kemarin kan ini karena memang di situ saya bilang ini pekerjanya mana nggak demo karena mereka baca ada kok cuti hamil ada. Ini ada gitu. Nah, yang memang akan terdegradasi kekuasaannya memang para pimpinan serikat pekerja, serikat buruh gitu. Nah, itu yang diskusinya menarik. Jadi waktu datang demo ke DPR, ke Balik, dibilang
Sebelum masuk diterima, di swab dulu. Oh, lari semua Pak. Gak ada yang ini gitu. Nah, hal-hal itu, tapi kita tidak mengatakan bahwa teman-teman itu kepentingannya tidak. Apapun itu, organisasi buruh itu kan ada internasional juga mengatur itu. Itu mungkin. Lalu tentang memang tadi zonasi itu Pak ya. Nah, itu kan memang kalau kabupatennya luas langsung berbatasan dengan laut lepas sih ya Pak 12 mil oke gitu. Nah, di situ mungkin nanti pengaturan tadi apakah juga nanti sebenarnya kalau kita lihat undang-undang tentang batas laut aliran itu juga sampai hari ini kita mau pakai ZEE atau peta internasional itu juga banyak yang belum clear gitu kan Pak. Tapi mungkin nanti akan ada ditarik mungkin dari apakah garis pantai yang ini batasnya kemana. Mudah-mudahan nanti itu bisa diatur karena yang memang kemarin itu tentang memang tangkap ikan ke lautan dan pulau-pulau kecil itu juga kemarin belum semua clear Pak. Kalau dibilang ini memang sebenarnya memang harus nanti PP-nya ya, ketika PP-nya itu jadi jangan lagi ratusan PP yang muncul. Nah, satu PP gitu. Even juga misal tentang beberapa hutan gitu ya, lingkungan hidup yang tadi. Nah, lucunya juga seperti ini, saya malah debat kemarin, Pak kan udah ada OSS. Nah, tadi seperti Bapak bilang, memang tahu kita izin. Nah, ada satu daerah kalau Bali Pak clear, tidak ada satupun lembaga atau instansi yang mempersulit sebuah izin misal. Yang tadi itu clear, misal Badung oke silahkan, Anda restoran, Anda hotel, tapi bagi-bagi kita dong, misal gitu ya, bagi ke Gianyar, bagi ke Denpasar atau ini, karena kita ikut untuk membuat kelancaran ini. Coba kalau kita pancatkan di sini, ada yang datang di sini, misal gitu. Di daerah lain Pak, itu memang izin AMDAL dan itu yang lama di kabupaten kotanya atau di provinsi. Nah, sebenarnya itu kemarin landasannya untuk menyamakan ini, tetapi kan memang itu beda karakteristik kan setiap daerah. Kalau Bali sudah pasti jangan dipersulit. Masing-masing itu kesadaran ininya sudah ada, sudah muncul. Di daerah lain, ya saya pernah sampaikan begini, pariwisata. Bagaimana mungkin teman-teman di NTT dan di Sumut pariwisatanya akan berkembang? Kalau di sini di Bali, saya bilang itu di rapat Dewan Pak, di rapat di Balai. Saya sendiri komisaris di 2 kota, satu di Melia Bali, ya Nusa Dua, ITDC kan. Nah, kalau datang akan begini, selamat datang di Melia. Nah, dia ini GM, gajinya 150 juta, saya bilang itu. Wah, kata anggota dewannya, wah kalau GM ibu aja 150, ibu gajinya berapa ya? Nah, bukan itu yang mau dibahas Pak. Ketika datang ke Sumut, saya bilang gitu kan, datang ke Sumut di kampung saya Pak, saya ini mau nginap di hotel bintang, saya datang, lalu bilang, ada apa? Mau nginap? Berapa lama? Berapa kamar? Wah, lari saya Pak, gitu. Nah, itu beda karakteristiknya gitu ya kan. Lalu kalau teman-teman misal di NTT, tinggal 1 kamar, kalau mau nginap, kalau tidak ya sudah, begitu kan. Lebih lari lagi gitu. Lalu teman-teman di NTB, ya kan, kita mau surfing atau tadi baju kita kurang bahan, tiba-tiba kita baca provinsi 1000 masjid, apa itu Rafi? Nah, tulisannya, wah kita udah takut duluan nih, cari kerudung dulu nih gitu kan. Hal-hal itu kan akan sangat mempengaruhi. Nah, tetapi memang itulah yang seperti sekarang sebenarnya RUU minuman beralkohol. Nah, sebelumnya saya bertemu dengan Anda Arya. Ini memang jadi gini Pak, kita debat itu apa lagi? Ya udahlah, kalau di Aceh yang memang nggak usah beralkohol lah gitu. Tapi kalau di daerah misal Jakarta, Bali, ya ada hal-hal yang memang produksi di daerah itu sendiri, nah itu kan PAD dan ya kalau memang Anda dilarang dari agamanya, ya jangan diminum gitu kan. Ya even dalam saya Kristen, janganlah engkau mabuk, minumlah ya tidak mabuk gitu. Nah kalau dia memang yang mau mabuk ya kan dia salah gitu. Nah itu yang memang debat-debat hal itu
Nah kemudian tadi tentang memang masyarakat adat Pak, beberapa itu kita jujur saja kadang mengatakan ketika keinginan daerah nih, even dia dari Bali, tapi di partai tertentu, masuk debat di DPR, dia komisi berapa, lalu masuk lagi ke apakah dia pansus atau di balik. Ketika dia mempertahankan misal ini, tiba-tiba kepentingan lain sana, nah itu tadi ketua umumnya nelpon, selesai ya. Nggak bisa dia ini. Tapi kalau PAW, kalau Kandahar ya, kita dorong aja bicara gitu. DPD satu fraksi, ya. Even ketua DPD pun akan mengatakan itu daerahnya beda, gitu, ya kan? Nah ini mungkin diskusi kita tambahannya Pak. Tapi nanti mohon masukannya. Nanti itu juga bisa dibawa Senator Arya ke kita. Artinya diskusi yang ini kan lebih interaktif dan tadi kita sampaikan. Tapi yang pasti Pak, peran DPD itu sudah lebih ini sekarang. Nah kenapa juga kita masuk ke DPRD ke ini, banyak sekali DPRD nggak tahu juga apa itu DPD dalam fungsi ininya, dan mungkin even anggota DPRD-nya gitu. Nah kemarin saya ke Jatim, tuh memang sekarang udah bisa masuk kayak gitu. Oh sudah. Tapi bahwa kita tidak masuk ke pengetokan, ya karena kita butuh lagi amandemen untuk itu. Tapi karena Indonesia juga bukan bikameral, ya itu kita harus akui. Tetapi fungsi itu akan menjadi berfungsi ketika kembali kepada kita, kekehnya kita memperjuangkan itu. Tapi yang pasti, saya tahu Senator Arya juga sangat ini tuh, kalau bicara Bali, bicara ini. Ya, tetapi bahwa ada hal-hal itu kan karena memang kita ini tidak alat pemuas ya kan Pak, jadi kita tidak bisa memuaskan semua orang gitu. Mungkin itu tambahannya. Nanti Pak, ya silakan. Ibu Ketua, Ibu Komisaris ini. Untuk kepada kelompok ahli yang ada satu dikit masukan atau mungkin data kita tunggu. Karena jangankan pihak masyarakat umum, kami dari DPD saja, memang di undang-undang omnibus ini belum mendapatkan suatu semacam yang dibilang cetak biru atau misalkan daftar inventarisasi masalah apa sebenarnya yang related untuk balikan itu. Tadi misalkan meter 10 klaster versi DPD. Tadi kata Bu Sajinya tadi ada lebih dari berapa klaster kan begitu ya. Misalkan seperti tadi kan menarik seperti ada dinas inovasi. Jadi kalau untuk klaster inovasi dan juga untuk masalah pemberdayaan itu implementasinya maunya apa? Jadi mungkin kami itu butuh cuma 1-2 lembar saja. Implementasinya seperti apa? Karena kalau menurut dia, karena ini adalah rumah politik juga di DPRD, kan kadang-kadang program itu diajukan kan sporadis. Ada isu, ada momentum, baru ajuin. Nah kalau provinsi lain, dari pengamatan kami nih, untuk masukan nanti yang sampaikan kepada pimpinan, dia sudah memiliki cetak biru nih. Jadi dari omnibus ini kita ambil dari parameter klaster meten. Klaster 1 ini yang diperlukan oleh daerah ini apa? Ya, secara filosofinya apa yang dibutuhkan dengan kajiannya, implementasinya apa? Misalkan butuh pabrik A, butuh kawasan zona seperti Batam misalkan. Ada beberapa daerah kepulauan meminta itu seperti itu. Nah makin di kami saja, dari kami, misalkan di DPD RI Bali tidak mendapatkan hal itu, Pak. Jadi kan kami kan punya versi sendiri, ya versi seperti tadi yang sampaikan ada 6 klaster. Kalau menurut DPD ya seperti ini, ya seperti misalkan administrasi pemerintahan, relatednya dengan RUU Undang-Undang Bali kita bisa masukkan. Seperti tadi kawasan ekonomi, tadi memang ada ide, ada juga investasi pemerintah pusat. Nah maka dari itu makin yang diperlukan adalah karena makin kan 517 kabupaten di Indonesia kan berebut anggaran ini. Undang-undang omnibus ini nanti ketika anggaran APBN normal di tahun 2022 diperkirakan pulih kembali. Ini akan berebut tuh semuanya. Dan pasti tidak semua provinsi dan tidak semua kabupaten akan dapat. Nah jadi tadi sudah disampaikan oleh Yunda Ketua kami, tergantung kalau misalkan perbedaan antara DPR sama kami. Kalau DPR, dia bicara, dia tergantung ketum partai. Makanya akan percuma sekali bicara di fraksi. Harus pendekatannya ke ketum partai. Sampai 10 jam, 10 kali, 10 sesi pun rapat di DPR percuma kalau ada satu telepon. Amankan itu.
Tapi kalau DPD dia konsisten karena non partisan. Dan kita juga jaga kepemimpinan Bapak Koster dan Pak Cok Aceh ini kan berakhir dalam 2023. 2024 akan ada pemilihan serentak. Artinya nanti Bapak Kepala Dinas semua di sini itu akan ada yang namanya ada satu PJ 1 tahun di beberapa provinsi. Sedangkan PJ ini tidak strategis kan, ada kewenangan terbatas. Jadi misalkan kalau mau ini cepat, sebenarnya mumpung masih work from home, masih ada satu distancing lah, kita tunggu vaksin sampai bulan Maret kan begitu. Mudah-mudahan. Kalau Bali pun perkiraan kita tuh baru pertengahan tahun depan baru normal. Ya percuma juga kita buka airport sekarang kalau seandainya negara lain belum mau datang ke Bali. Makanya dikit yang mumpung ada momentum, yang terakhir kan sarankan kepada Pak Kadis, karena kemarin kita sudah usulkan, Bali sudah mendapatkan pertama kali untuk vaksin, kan begitu. Bali, Batam, mungkin Jogja, yang pariwisata memiliki. Nah, pada saat vaksin ini kan kemarin rencana sebelum menten ribut-ribut ini kan pilkada, isu semua masalah si Nabi yang kedatangan Habib itu kan rencananya presiden akan simulasi di Bali pertama kali untuk vaksin. Nah, kita jaga agenda kita tetap ada, tapi dia minta nanti mohon kalau ada rapat di tingkatan Pemprov untuk vaksin itu kalau bisa pada saat disuntiknya vaksin itu karena 4,2 juta orang Bali harus disuntik kan begitu. Mandamenten suatu propaganda yang cukup menarik, misalkan lagi sopir-sopir Pak Kadis kumpulkan di GWK, latar belakangnya patung. Vaksinnya jangan di rumah sakit, jangan di klinik, jangan di puskesmas. Orang-orang spa, mungkin ambil spot di Nusa Dua satu, ya dengan latar belakang hotel gitu ya, sambil disuntik kan cuma suntik kayak bayi aja kan, tidak perlu harus luar biasa seperti kaku, seperti barak-barak gitu. Dan ketika misalkan sopir yang misalkan yang di kelautan, di petani, mungkin di Sumba, mungkin yang pemangku-pemangku atau desa adat, mungkin di Wantilan, lihat pemandangan yang baik, ini kan disebarkan ke seluruh dunia. Itu luar biasa dampaknya. Jadi menurut yang kemarin sudah sampaikan ke Direktur Utama Bio Farma juga di Bandung, BUMN kita, kalau bisa Bali pertama, tapi saya usulkan ke lintas sektoral jangan kaku, jangan tiba-tiba di rumah sakit dikumpulkan seperti swab dan juga seperti rapid, agak bahaya nih, jadi di sisi newsnya tidak ada. Nah ini kan harapan tiang, nanti yang kalau seandainya ada, nanti nggak apa-apa, nanti yang lewat GDA yang juga bisa ambil nanti. Kalau seandainya memang ada 1, 2, 3, 4 lembar, inisiatif dari Pokli aja. Kira-kira menten, klaster A mati implementasinya. Jadi kita bisa sinergikan. Oh ini masukan. Seperti tadi usulan kami kan kawasan Jembrana kan seperti itu. Ada usulan yang lain seperti itu. Kita intinya sinergi. Karena kita cuma dapat waktu cuma 3 tahun nanti ini. Sampai 2023 di masa Pak Jokowi ini sebelum nanti beliau akan fokus ke ibu kota baru dan ke lain sebagainya. Jadi kita kejar waktu benar ini. Saya rasa demikian. Terima kasih Bu Ketua. Nah itu lebih lengkap ya. Lalu kalau biasa itu ada masalah ikan sepat, ikan gabus, ikan lele Pak. Lebih cepat lebih bagus, nggak bertele-tele. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam untuk Bapak Bumper Perda dan juga pada Pak Gubernur dari kita. Mudah-mudahan ke depan juga nanti. Ini sebenarnya juga kenapa milih Bali gitu Pak ya. Bali dan Jatim. Ada hal yang sangat ini. Saya kemarin ke Jatim, ini karena memang dulu wisatawannya sama penduduk lokalnya hampir seimbang. Ramainya minta ampun Pak. Macet juga mulai. Nah lalu Jatim itu membuat suatu program, kita juga di tempat Ibu Gubernur kemarin, Center of Gravity. Nah, jadi nanti kayak perdagangan, terus stop di situ, Gresik, misal beberapa Dolomit, kemudian pusat dari ada beberapa mungkin Indonesia Timur atau ini. Nah, kalau tadi yang disampaikan misal kawasan ekonomi khusus atau ini, boleh juga nih artinya Bali berpikir selama ini kan karena wisatawannya dan wisatanya itu berkembang, belum pernah ada permasalahan seperti ini. Bom Bali aja sebentar terus ramai lagi, tapi COVID ini kan langsung gitu ya. Saya juga melakukan riset sendiri di Bali soal kawasan Seminyak dan Kuta. Saya nanti malah sengaja nginap di Kuta, tidak di hotel saya, artinya membayar sendiri untuk melihat
beberapa waktu yang lalu saya datang sepi banget gitu, jam 6 tinggal saya jalan-jalan Pak, jam 7, jam 8 gitu. Nah ini kan sangat memukul gitu. Nah artinya coba juga bahwa di beberapa daerah-daerah wisata, even seperti Hawaii, mungkin Maui itu, kalau di Maui ada tempat wisata keimanannya juga kan. Lalu apakah ada juga pulau yang atau daerah yang menjadi memang industri. Nah sehingga ketika tidak bertumpu pada satu, nah walaupun UKM-nya di sini berkembang pesat, tetapi kan tetap terkoneksi dengan pariwisata gitu. Nah bagus tadi itu yang kawasan-kawasan yang mungkin disampaikan itu. Kalau yang kawasan tadi tentang geopark itu kan juga akan menuju kepada pariwisata juga. Nah kalau kawasan industri, nah dengan ini masukan nih, saya culik dikit nih dari Jatim. Kalau Jatim membuat center of gravity itu, ini kan dekat sekali gitu. Misal Banyuwangi dengan Bali itu jangan ini hanya persinggahan atau tempat barang-barang di drop, tetapi maunya industri yang seperti kopi atau apa dan ini segala macam juga. Nah, kawasan ekonomi khusus itu tetapi bisa dijaga batasannya, misal seperti di negara-negara luar yang tidak mengganggu misal kepada ekosistem dan tadi wisata. Mungkin itu bisa masukannya. Supaya kalau Jatim itu akan melakukan trading atau ekspor lokal, domestik ke beberapa provinsi Pak. Gitu. Nah, misal seperti produk dolomit dari Rusia yang selama ini misal Sumut ini dolomitnya itu untuk tanah gitu ya, misal ini itu banyak dari Rusia, padahal di Sumut sendiri banyak, tetapi tidak kandungannya itu kadang kiloannya banyak tapi kandungannya kurang gitu. Nah, apa yang ada mungkin di Bali selain daripada wisata, sehingga memang kita berharap COVID ini, tapi kan untuk menjadi kenormalan baru ini juga agak ini Pak, butuh waktu. Mungkin itu yang saya sampaikan dan terima kasih atas waktunya. Sudah ya telat sedikit lah ya, tetapi mungkin ini membuat kita lebih akrab. Terima kasih, matur suksma. Terima kasih banyak Ibu Ketua BPU, terima kasih penjelasan sudah menarik penjelasan beliaunya. Terima kasih Bapak Ibu Siwida Karna, terima kasih atas kedatangannya DPMC Bali. Saya juga coba terima kasih yang sudah mau menerima dari Pak Kadis, Kisnaker, dan jalannya sama Bu Guru sama Tim Ahli DPD Kursi Bali. Kami mohon maaf jika penyampaian tadi yang ada tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih kedatangannya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.